Salam sejahtera bagi kita bersama. Pada video ini, saya Oki Pratama, CPNS Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, akan memaparkan rangkuman materi mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik pada diri ASN. Susunan outline pembahasan pada video ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, materi mengenai akuntabilitas. Kedua, materi mengenai nasionalisme. Dan ketiga, pengertian akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik bagi ASN yang harus diwujudkan diantaranya: pertama, mampu keluar dari konflik kepentingan. Kedua, mencegah untuk terlibat politik praktis. Ketiga, berlaku adil kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Dan akuntabilitas publik memiliki beberapa fungsi. Pertama, menjadi kontrol dalam pelaksanaan demokrasi. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas aparatur sipil negara. Dan ketiga, sebagai langkah-langkah dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki ASN. Pembagian dan tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan tingkatan akuntabilitas dapat dibedakan menjadi 5 tingkatan. Pertama, akuntabilitas personal sebagai nilai-nilai yang melekat pada diri seseorang. Akuntabilitas individu yang memperlihatkan hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok yang memperlihatkan kinerja institusi yang terdiri dari kelompok individu. Akuntabilitas organisasi yang diperlihatkan melalui laporan capaian suatu organisasi. Dan terakhir, akuntabilitas stakeholder sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan pelayanan. Dimensi dan mekanisme akuntabilitas di Indonesia. Dimensi akuntabilitas dapat dibedakan menjadi: pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kedua, akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Dan terakhir, akuntabilitas kebijakan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia dilakukan melalui: pertama, perencanaan strategis yang dapat berupa rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah RPJM, dan lain sebagainya. Kedua, kontrak kerja. Dan ketiga, laporan kinerja atau LAKIP. Penguatan akuntabilitas di lingkungan Kementerian ATR BPN dilakukan melalui pelibatan seluruh pimpinan dalam penyusunan rencana strategis atau Renstra. Selain itu, dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik melalui aplikasi Kinerjaku. Kita masuk pada pokok pembahasan selanjutnya mengenai nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu sikap dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsanya. Prinsip-prinsip nasionalisme terdiri dari: pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme dapat diinternalisasi di dalam nilai Pancasila dan nilai wawasan kebangsaan bagi ASN. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang agamis. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yang dapat dilakukan: pertama, jujur dan mempunyai integritas.
Kedua, hormat pada hak orang lain, mempunyai etika, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Wujud nyata perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, toleran. Kedua, tidak zalim. Ketiga, sopan santun dan saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memperlihatkan jati diri bangsa sebagai bangsa yang cinta tanah air. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. Pertama, rukun dan damai. Kedua, menjaga keutuhan bangsa. Dan terakhir, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang demokratis. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. Pertama, mau mendengar pendapat orang lain. Kedua, siap menang tetapi juga siap kalah. Ketiga, sportif, bertanggung jawab. Dan terakhir, tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperlihatkan jati diri bangsa sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. Pertama, tidak serakah. Kedua, tepat waktu. Ketiga, mau bekerja keras. Keempat, saling membantu. Dan terakhir, suka menabung. Dan nilai-nilai nasionalisme juga sangat berkaitan erat dengan peran aparatur sipil negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan ketiga, ASN dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ketiga, etika publik. Pengertian etika publik menurut Ayu Mardi Azra. Etika publik adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan menurut Rikokur, etika adalah tujuan hidup baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dan apabila kita gabungkan, maka etika publik dapat diartikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah mengenai perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi etika publik dapat dibedakan menjadi: pertama, dimensi modalitas, kedua, dimensi kualitas pelayanan publik, dan ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi modalitas terdiri dari beberapa unsur, di antaranya akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Sedangkan yang dimaksud transparan adalah pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri. Dan terakhir, yang dikatakan netral adalah ASN harus netral dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang telah dibebankan. Dengan kata lain, dalam hal ini ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Salah satu tujuan penerapan etika publik adalah dalam rangka menghindari terjadinya konflik kepentingan oleh aparatur sipil negara. Beberapa bentuk konflik kepentingan seperti loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik,
pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Apabila konflik kepentingan ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan beberapa hal. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. Dan ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan.